Om Swastiastu. Hadirin umat sedharma yang saya cintai, sebelum saya memulai Dharma Wacana ini, izinkan saya menghaturkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widi-Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia Beliau kita dapat berjumpa pada kesempatan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat. Hadirin umat sedharma yang berbahagia, adapun Dharma Wacana yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini dengan judul Trihita Karana sebagai dasar menjalani kehidupan yang baru di era pandemi COVID-19. Saudara-saudariku sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa Trihita Karana merupakan sebuah konsep berkehidupan dalam ajaran Hindu, yang mana konsep tersebut dapat memberikan tuntunan dalam menjalankan kehidupan yang harmonis di dunia ini. Trihita Karana telah ada dan menjadi landasan yang dipegang teguh oleh umat Hindu untuk menjalankan Dharma di setiap kehidupan yang ada. Trihita Karana berasal dari 3 kata, yaitu Tri, Hita, dan Karana. Tri berarti 3, Hita berarti kebahagiaan, dan Karana berarti penyebab. Jika kita tarik kesimpulan, makna yang terkandung dalam Trihita Karana yaitu 3 penyebab terciptanya kebahagiaan. Hadirin umat sedharma yang saya banggakan, lantas muncul pertanyaan di benak kita semua. Bagaimanakah konsep Trihita Karana itu? Dan bagaimana penerapan konsep Trihita Karana untuk menjalani kehidupan yang baru di era pandemi COVID-19 sekarang ini? Konsep kosmologi Trihita Karana merupakan falsafah hidup tangguh, di mana falsafah tersebut memiliki konsep yang dapat melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan di tengah hantaman globalisasi dan pandemi COVID-19 seperti yang terjadi sekarang ini. Pada dasarnya, ajaran Trihita Karana menekankan 3 hubungan manusia di dunia ini. Hubungan tersebut dibagi berdasarkan bagian-bagian Trihita Karana itu sendiri, di mana bagian tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Pariyangan, Pawongan, dan Palemahan. Pariyangan merupakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pada dasarnya kita percaya bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Atman yang ada dalam diri manusia merupakan percikan sinar suci kebesaran Tuhan yang menyebabkan manusia dapat hidup di dunia ini. Oleh karena itu, setiap manusia wajib berterima kasih, berbakti, dan selalu sujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di era pandemi COVID-19 ini, wujud hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan dapat diamalkan dengan cara yang pertama, beribadah dan melaksanakan ajaran Tuhan dengan cara berdoa, agar kita bisa melewati masa pandemi ini. Yang kedua, melaksanakan kunjungan ke tempat-tempat suci, namun tetap dengan menerapkan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Yang ketiga, melaksanakan yoga samadhi dan mendekatkan diri dengan Beliau. Yang keempat, mempelajari lebih dalam ajaran-ajaran agama. Hadirin umat sedharma yang saya banggakan, seperti yang tersurat dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 15 menyebutkan,
Karma Brahmod bawang widi, Brahmaksara samud bawa, Tasmat sarwa gatam Brahma, Nityam yatnya pratistita. Artinya, ketahuilah bahwa perbuatan muncul dari Weda, Weda muncul dari aksara Brahma, Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu, Tuhan yang Maha Esa senantiasa berada pada persembahan suciannya. Umat sedharma yang saya cintai, bagian Trihita Karana yang kedua yaitu pawongan. Pawongan merupakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Hal ini membuat manusia harus mampu menempatkan diri mereka sebagai makhluk sosial dan percaya bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri di dunia ini. Mereka memerlukan bantuan dan kerjasama satu sama lain. Hubungan yang harmonis antara sesama manusia harus selalu baik, harmonis dan diatur dengan dasar saling asah, asih dan asuh yang artinya saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membimbing. Pada masa pandemi seperti ini, hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia dibuktikan dengan saling menjaga satu sama lain dan saling mengingatkan bahwa betapa pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Serta manusia harus mampu menolong sesamanya yang mengalami kesulitan ekonomi. Hadirin umat sedharma yang saya cintai, bagian Trihita Karana yang terakhir yaitu palemahan. Palemahan mengandung arti hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungannya. Kita ketahui bahwa manusia hidup dalam suatu lingkungan tertentu yang semuanya bersumber dari alam sekitarnya. Manusia selalu bergantung pada alam sekitarnya yang menyediakan segala keperluan manusia untuk bisa diolah maupun dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, wajib hukumnya untuk manusia untuk tetap menjaga alam sekitarnya agar tidak rusak dan tetap asri, sehingga alam tetap menyediakan kekayaan alam yang melimpah untuk keperluan manusia, dan manusia bisa hidup tentram dengan alam sekitarnya. Hadirin umat sedharma yang saya banggakan, dalam kitab Sara Samuscaya bagian 2 disebutkan, di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan sebagai manusia sajalah yang dapat melakukan perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Maka dari itu, leburlah perbuatan buruk ke dalam perbuatan baik. Demikianlah gunanya menjadi manusia. Hadirin umat sedharma yang saya muliakan, dari kitab suci itu dapat kita simpulkan bahwa dalam kehidupan di dunia ini, hanya manusia yang berwenang atas apa yang terjadi dan menjadi seperti apa nantinya kehidupan di dunia ini. Baik dan buruknya suatu perbuatan dapat dinilai oleh manusia itu sendiri, karena hanya manusia yang dibekali pikiran untuk mampu menimbang dan memilih jalan seperti apa akan mereka menempuh untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Maka dari itu, hendaklah kita selalu berbuat baik untuk senantiasa menjaga keharmonisan yang harus kita jaga di dunia ini, di mana keharmonisan itu dirumuskan menjadi sebuah konsep hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia,
dan manusia dengan alam sekitarnya, atau yang kita kenal dengan konsep Trihita Karana. Hadirin umat sedharma yang saya cintai, Dharma Wacana yang saya bawakan kali ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Trihita Karana merupakan 3 konsep hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan atau yang disebut dengan pariyaman, manusia dengan manusia atau yang disebut dengan pawaman, dan manusia dengan alam sekitarnya atau yang disebut dengan palemahan. Yang kedua, dalam penerapan konsep Trihita Karana, hanya manusia yang memegang peranan penting demi terciptanya sebuah hubungan yang harmonis di dunia ini. Kesimpulan yang ketiga atau yang terakhir, di masa pandemi ini, hendaklah kita menyadari bahwa ini merupakan fenomena yang akan membuat manusia lebih sadar betapa pentingnya menjaga ketiga hubungan yang harmonis ini, agar bersama-sama kita melewati masa pandemi yang sedang kita hadapi sekarang ini. Hadirin umat sedharma yang saya cintai, demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya bawakan. Semoga apa yang terkandung di dalamnya dapat menjadi manfaat bagi banyak orang. Tidak lupa juga saya mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan dalam penyampaian Dharma Wacana kali ini. Akhir kata, saya tutup Dharma Wacana ini dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.